Assalamualaikum, jumpa lagi di Ngeritmis. Akan dapati kunci kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila nantinya tanggung jawab tiba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima udzika wa khatami lima sabaqa wa nasyiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-teman, dan Miss Hidai buka dengan sebuah lagu yang tadi waktu latihan sih berkali-kali nggak bisa ya nyanyiinnya karena emosional banget. Mungkin sama dengan yang dirasakan oleh Krisya waktu menyanyikan lagu ini ya, di studio berkali-kali harus diulang karena memang kedalaman syair dari lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara itu kalau dirasakan betul itu rasanya mulut kayak nggak bisa berucap gitu. Dan itu yang Miss Day rasakan berkali-kali ketika mencoba menyanyikan lagu ini ya. Masya Allah, alhamdulillah tadi bisa tersampaikan dan mudah-mudahan bisa diulang, bisa menghadirkan hidayah ya. Jadi alhamdulillah dulu juga Miss Hidai waktu belum berhijab mendapatkan hidayahnya dari lagunya Bimbo. Terima kasih Bimbo yang sudah membuat banyak lagu yang menyentuh hati dan menghadirkan hidayah. Jadi insya Allah mudah-mudahan melalui lagu yang dinyanyikan oleh Singspirer juga bisa menjadi jalan hidayah buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jumpa lagi kita. Tadi ada yang sudah menyampaikan hasik, ada ngeritmis lagi, dan di sini juga bersemangat banget loh untuk berjumpa lagi dengan teman-teman di acara ini karena insya Allah banyak hal yang Miss Hidai bisa sampaikan dan mudah-mudahan bisa juga jadi pemahaman buat teman-teman yang hari ini temanya spesifik adalah aturan main memakai Stephen ya. Kenapa mesti ikut aturan? Ya tadi seperti lagu yang Miss Hidai nyanyikan, suatu hari mulut kita udah nggak bisa ngomong. Sementara Stephen adalah ilmu yang dibicarakan, ilmu yang disampaikan. Jadi jangan sampai karena kita tidak tahu aturannya, kita menyampaikannya salah sehingga kemudian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Jangan sampai itu kita lalai sehingga menjadi penyebab justru berat tanggung jawab kita di akhirat gitu ya. Maka Miss Hidai merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan gimana sih cara pakai Stephen, aturan mainnya kayak apa sehingga ilmu yang baik ini bisa digunakan juga dengan cara yang baik dan menghasilkan kebaikan gitu ya teman-teman. Sebenarnya materi ini ada di workshop Stephen level 1 sesi keempat. Cuma karena Stephen sudah alhamdulillah hari ini sudah digunakan
lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia dan di beberapa belahan negara lainnya ya. Jadi Missy Day berharap teman-teman yang sudah menggunakan Stevin bisa mengaplikasikannya dengan cara yang baik juga gitu ya. Oke. Setiap hal ada aturannya dong. Iyalah, masa nggak ada aturannya? Orang mau minum obat aja itu mesti ada aturan pakainya. Kalau enggak, maka kalau nggak sesuai dengan aturan pakai, ya bisa jadi ya, 1 nggak sembuh, 2 keracunan, ya kan? Lalu kemudian bisa menyebabkan justru sangat berbahaya gitu. Ketika obat yang baik tidak digunakan dengan cara yang baik, tidak sesuai dengan aturan pakainya. Kan itu kalau di obat-obat kan suka ditulis begitu ya. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter, kalau di obat gitu. Kalau di Missy Day ini, di Stevin, baca aturan pakai, bila galau berlanjut hubungi solver. Asik, para solver siap ya membantu teman-teman kita yang masih galau. Oke, kita sebut sebagai Golden Rule Stevin ya, Golden Rule Stevin. Jadi kalau di Stevin itu ada aturan penggunaan Stevin yang kita singkat menjadi 3 hal. Apa itu? Yang pertama, cara pakai Stevin. Stevin itu menjelaskan tentang potensi genetik, dan potensi genetik itu ada kekuatan dan kelemahan menjadi satu paket. Ya, di dalam diri kita Allah begitu hebatnya menciptakan manusia begitu sempurna. Sempurna itu karena apa? Karena berkumpulnya kekuatan dan kelemahan, superior dan inferior pada satu tubuh. Luar biasa ya. Jadi kalau dari konsep dasarnya, malaikat itu nggak pernah salah. Kalau makhluk Allah lainnya adalah apa? Iblis menentang Allah, sombong, maka kemudian dipastikan masuk neraka. Nah, kemudian diciptakan lagi manusia kita yang diawali dengan Nabi Adam. Dan pada masa itu malaikat bertanya, kenapa engkau ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi ya Allah gitu. Kata Allah, apa? Aku lebih tahu. Nah, bahkan kita nggak boleh tuh menentang yang maha tahu, ya kan? Terus kemudian ketika malaikat disuruh bersujud, kenapa mau bersujud? Karena Allah kasih tahu tuh waktu aku lebih tahu. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada Adam, kepada kakek moyang kita, kepada kita manusia diajarkan nama-nama benda. Ketika malaikat tidak bisa menyebutkan, ternyata manusia bisa menyebutkan. Adam bisa menyebutkan. Itu karena kekuasaan Allah, kita diberi kepintaran di situ. Maka kemudian malaikat bersujud, nurut sama Allah. Tapi ada satu makhluk yang mau bersujud. Siapakah dia? Ya, iblis. Gak mau sujud, sombong. Dia cuma dari tanah, gue dari api, kerenan gue gitu kan. Ngapain gue sujud? Tuh, istighfar ya, astagfirullahaladzim. Kesombongan itu datangnya memang sudah dari dulu gitu, sudah ada. Dan ini bisikan setan, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nih di beberapa hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, terutama dari rasa sombong. Karena kalau ada rasa sombong sedikit saja, nauzubillah, kita tidak bisa masuk ke dalam keabadian yang berbahagia gitu. Ya kan? Jadi di masa itu maka kemudian manusia diajarkan untuk banyak hal, termasuk dalam paketnya ada kelemahan. Maka sebagai contoh juga Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan. Jadi begitu, paket manusia itu paket yang penuh kekuatan dan juga sekaligus kelemahan. Dan kalau kita taat pada Allah, kita beriman kepada Allah, maka semestinya kita menerima semua paket kekuatan dan kelemahan itu dalam tubuh kita. Tapi kita ngerti caranya gimana. Kalau di Stevin, maka yang dilakukan adalah satu, fokus pada kekuatan.
fokus satu hebat, fokus pada hal yang memang itulah kemampuan terbaik yang Allah berikan pada kita. I'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai kemampuan terbaikmu. Jadi kalau di Stephen kita diajarkan untuk apa? Berbuat yang terbaik. Terus kelemahan kan masih ada di badan kita, mesti diapain dong? Ya betul, kelemahan ada di tubuh kita, ada di diri kita, tapi diapain? Nah, ini ya aturan pertama, golden rules Stephen pertama. Kelemahan tidak boleh dijadikan pembenaran. Itu ya, ingat ya. Pertama adalah kelemahan tidak boleh dijadikan pembenaran. Ini seringkali terjadi kalau orang sudah tes Stephen, lalu kemudian terkenali tipenya sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting. Lalu kemudian promotornya menjelaskan, Miss Ida ini sensing, tipenya adalah orang yang berpikir menggunakan panca indera, maka kecenderungannya adalah fokus pada hal yang terlihat, suka dengan hal yang nampak, suka bukti, maka kecenderungannya adalah mencari harta, kebahagiaan yang bisa dilihat dengan nyata. Terus langsung deh gini, oh pantesan kenapa gue matre, berarti boleh dong gue matre, ya kan, gitu. Boleh dong gue transaksional, boleh dong gue kalau ada orang minta tolong sama gue akan jawab, wah ini piro lo, gitu. Boleh nggak kira-kira? Nah ini nih yang harus diwaspadai ketika pakai Stephen. Ya, jadi Miss Ida masih suka dengar tuh teman-teman yang habis tes Stephen justru kemudian menjadikan kelemahannya sebagai pembenaran. Tujuannya apa? Agar apa? Agar nggak dapat tugas-tugas berikutnya. Nah, ini juga nih. Ini berarti kesalahan apa? Kesalahan penyampaian dan pemahaman ilmunya. Ya. Sip, Bunda. Thank you. Nah, jadi waktu Miss Ida menjelaskan kepada siswa-siswa di sekolahan juga, mereka nih karena nangkepnya separoh-separoh, ya kan? Jadi akhirnya orang tuanya malah komplain, Miss Ida, gara-gara dikasih tahu Stephen nih, anak-anakku sekarang jadi suka membantah, menjadikan pembenaran. Kan mama tahu aku orang intuiting, kata Miss Ida, orang intuiting itu boleh tidur terus. Eits, jangan fitnah Miss Ida lo ya. Miss Ida nggak ngomong kayak begitu, ya. Jadi mungkin teman-teman aja kali yang salah menangkapnya. Nah ini makanya buat para promotor yang adalah garda terdepan Stephen, yang kalau habis tes Stephen kemudian menjelaskan, please banget, tolong gunakan etika sesi privatnya. Miss Ida berkali-kali mengajar tentang etika sesi privat di hari ketiga workshop Stephen level 2. Nah kalau teman-teman yang belum merasa bisa menyampaikan dengan baik, boleh lo resit, belajar lagi dengan Miss Ida ya. Dulu Miss Ida kan juga pernah salah gitu menyampaikan, sehingga menghasilkan penolakan dan merusak justru hidup orang. Yang tadinya kita mau menyampaikan kebaikan, malah akhirnya dijadikan pembenaran-pembenaran, dan akhirnya hidup orang itu malah jadi rumit gitu. Ya, jadi tolong nih, kelemahan MK, kelemahan mesin kecerdasan jangan dijadikan pembenaran. Contoh pembenaran tuh kayak apa sih gitu? Kan gue sensing, makanya kalau gue minta traktir wajar dong. Ih, enggak juga ya. Gitu. Terus ada pembenaran lagi kalau untuk yang thinking. Kan gue thinking, lu udah tahu kan, gue kalau hati gue, perasaan gue itu nggak peka. Jadi boleh dong kalau gue ngomongnya ketus, kritis, menyakitkan, nyelkit gitu. Boleh dong gue raja tega gitu. Atau orang intuiting. Kan lu tahu gue intuiting. Makanya wajar dong kalau gue loadingnya lama. Wajar dong kalau gue actionnya lama. Kan gue eksitasi inhibisinya rendah. Which ilmunya tinggi, tapi justru dipakainya salah. Ya kan? Ada lagi nih yang feeling. Boleh dong gue kan lu tahu gue feeling. Jangan ngajak gue pergi cepet-cepet deh. Jangan minta gue bergerak lebih cepet deh. Jangan ngajak gue mikir yang berat-berat deh. Kan lu tahu gue feeling males mikir, gue sukanya santai, woles gitu.
Ada lagi nih yang insting nih. Kan lu tahu gue insting kalau kerja nggak beres. Wajar dong kalau gue kerja separuh-separuh. Nah lu yang nyelesain separohnya gitu. Lah, masa udah ngerti Steven malah hidupnya rese begini ya. Malah jadi pertengkaran. Akhirnya jadi pembenaran dan semuanya jadi nggak pinter. Gimana dong kalau begini? Ada yang salah nih cara pakai Stevennya kalau begitu ya. Berarti tidak mengikuti aturan pertama dari Golden Rule Steven. Yuk teman-teman, jadi ya ikuti aturan pertama dalam pemakaian Steven. Jangan jadikan pembenaran, jangan jadikan kelemahan sebagai pembenaran. Ini mesti dia ketawa karena Bunda Jauda tuh, ibu suri rumahnya Steven ya, suri rumahnya Steven komen, Bunda nggak gitu loh. Iya iyalah, ini kan biasanya yang menggunakan pembenaran ini siapa ya? Orang-orang yang memang ya mungkin intensinya begitu, ya, atau mungkin kurang ilmunya. Jadi Missy Day ini tugasnya adalah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan nanti ini boleh teman-teman share ya. Kalau masih ada yang suka ngomong kayak gitu, setelin aja tuh, kata Missy Day nggak boleh. Emang siapa Missy Day gitu? Iya, kenalan aja sama Missy Day, boleh silaturahim ya. Oke, aturan kedua. Aturan kedua ya, apa ya aturan keduanya? Aturan kedua, tujuan menggunakan Steven itu, tujuan kita berSteven adalah untuk memudahkan hidup. Jadi kalau teman-teman setelah tes Steven, setelah belajar Steven, kok hidupnya malah tambah rumit, berarti ada yang salah cara pakainya. Sama dengan kalau kita gini, dikasih sama dokter obat, udah sesuai nih, diagnosanya udah tepat, terus aturannya 3 kali sehari setelah makan, ditulis tuh setelah makan. Tapi ternyata teman-teman, alah dokter apaan sih, sok-sok ngatur gitu. Ini kan kenapa harus 3 kali sehari? Boleh dong 5 kali sehari biar cepat sembuh gitu. Atau misalnya ngapain nunggu makan? Kalau gue makan 3 kali sehari gue gendut, gue nggak mau ya makan 3 kali sehari. Jadi gue mah suka-suka gue ya pakai obatnya ya. Akhirnya dia makan 5 kali sehari tanpa makan nasi dulu sebelum makan jadinya. Kira-kira apa yang terjadi tuh teman-teman? Tujuan dia ke dokter cari obat bakal sembuh, tujuan untuk sembuhnya tercapai apa enggak? Nah ini nih analoginya. Teman-teman yang tadinya pakai Steven adalah tujuannya untuk, aduh hidup gue galau nih, gue pengen cari cara nih untuk ngebantu gue biar hidup gue nggak galau lagi. Akhirnya ketika dengar dari banyak orang, mungkin ada yang menyarankan gitu, terus kok dia hidupnya benar gitu kan, terus kemudian teman-teman ikutan nih pakai Steven juga. Tapi karena nggak ngerti cara pakainya, terus ngeyelan tuh, makainya ngaco ya, terus akhirnya apa? Oh hidup gue tambah repot nih gitu. Contoh yang hidupnya tambah repot, terutama di urusan ini nih, ini ada 2 hal yang biasanya jadi sangat merepotkan. 1 di urusan pasangan, 2 di urusan pekerjaan. Nih orang-orang yang pakai Steven tapi dengan cara yang salah, nggak ngikutin aturan mainnya, biasanya akan tambah galau di 2 hal ini. Contoh, yang tadinya hidupnya baik-baik aja ya, berpasangan, asik gitu. Terus ketika belajar Steven, belajarnya separuh-separuh, baru dengar sedikit lalu kemudian menyimpulkan dan gak mau naik kelas, gak mau belajar lagi di kelas selanjutnya. Alhasil begitu belajar di kelas yang dasar, memang di kelas dasar kita akan menjelaskan tentang hubungan segi 5, hubungan sirkulasi, bahwa ada yang mendukung dan ada yang menaklukkan, dan ada aturan mainnya bahwa disarankan pasangan itu adalah yang terbaik ketika istri mendukung suami. Tujuannya apa? Ini sejalan dengan perintah Allah bahwa istri itu menjadi makmumnya imam, sehingga makmum itu dukung imam. Gitu, aturannya kan begitu. Steven itu ngikutin aturan mainnya Allah, Al-Quran gitu, menjadi derivasi dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Al-Quran bilang laki-laki adalah imam, perempuan makmum, maka ketika berpasangan, istri makmum mengikuti imam. Itu kan aturan dasarnya begitu.
Jadi pada waktu kita pakai Stevin, maka ketika ada hubungan sirkulasi, ya kan, dinyatakan ada ini mendukung ini menaklukkan ini, maka kemudian ada muncul teori berikutnya, yaitu apa? Pada pasangan sebaiknya istri itu nurut pada suami. Istri yang mudah nurut pada suami itu yang cirinya apa? Yang dia ditaklukkan oleh suami atau dia mendukung suami, akan lebih mudah begitu. Tapi ketika mesin kecerdasannya tidak begitu, gimana dong? Ya bisa jadi bisa nurut tapi potensinya lebih sulit gitu, konfliknya mungkin akan lebih besar. Nah ini ketika teman-teman gak ngerti, cuma dengernya gini nih, dengernya nih ya, yang didengar cuma kayak gini. Stephen itu ngajarin 2 jangan sampai istri menaklukkan suami, dan jangan yang sepasangan setipe, titik. Terus ternyata dia termasuk pasangan itu, pasangan yang sama-sama sensing, intuiting, thinking, feeling, insting, sesama. Atau misalnya dia yang pasangan yang ditaklukkan oleh istrinya, terus langsung gini, sialan nih Stephen nih, salah nih ilmunya, gue hidup seperti itu sama pasangan gue baik-baik aja, kenapa disebut jangan-jangan, terus gue mesti cerai gitu. Nah ini nih yang jadi permasalahan, hidupnya jadi tambah rumit setelah kenal Stephen gitu ya. Dan kemudian ada juga nih yang sampai ketika mau menikah ya udah sebar undangan, terus baru tahu lu tes Stephen dulu deh gitu. Begitu tes Stephen ternyata termasuk pasangan 2 jangan. Udah disebar, pas tes Stephen sama Missy Day itu ternyata sesama feeling. Terus galau, terus gimana dong Miss, kita jadi nikah apa enggak dong gitu. Nah ini mesti bertambah ilmunya. Kalau ilmunya belum cukup, maka kecenderungannya akan bilang apa? Iya nggak usah, nanti lu repot ke depannya gitu. Jadi akhirnya yang tadinya mau melaksanakan perintah Allah, menyempurnakan separuh agama, jadi malah nggak jadi. Harusnya gimana dong? Karena tujuan Stephen memudahkan hidup, artinya mestinya nih yang mau menikah, yang sudah menikah, yang ternyata pilihannya adalah berbeda dengan yang disarankan oleh Stephen, maka semestinya dia kemudian bersama pasangannya mau belajar bareng-bareng. Nah ini yang terbaik tuh begitu, belajar bareng-bareng, mengerti. Karena apa? Insya Allah Stephen sudah menyediakan solusi-solusinya. Semua ada solusinya. Mau pasangan yang paling tidak disarankan pun sudah disediakan solusinya. Solusi-solusi yang mudah untuk dilakukan. Misal jaga jarak, kurangi frekuensi pertemuan dan sebagainya yang seperti itu. Jadi maka teman-teman mesti belajar lagi gitu. Jangan salahin ilmunya kalau emang kitanya belum benar cara pakainya. Ini sama dengan kalau misalnya kita beli gadget atau beli alat elektronik yang harusnya dia kalau dipakai tuh memudahkan hidup kita. Tapi karena kita nggak tahu cara pakainya, otomatis malah kita apa? Ribet banget gitu. Ini cara pasangnya gimana sih? Duh, ini malah ngerusak kain. Aduh, ini malah gini gitu. Ya karena nggak dipelajari sih, nggak dibaca manualnya, nggak dicari tahu cara pakai yang benar. Padahal kalau kita udah tahu nih gadget itu bagus, dia bisa macem-macem, makanya harganya mahal. Maka harusnya apa? Pelajari satu persatu, dilatih, digunakan dengan tepat. Waduh, insya Allah deh hidupnya lebih mudah. Nih dulu Missy Day kalau waktu pertama beli Note, nggak ngerti tuh cara pakainya. Buat apaan sih? Kenapa mahal banget sih, berbeda dengan handphone yang satunya gitu? Karena nggak ngerti. Tapi ternyata setelah dipelajari, enak ya. Banyak catatan bisa ditulis di sini, gampang gitu. Jadi memudahkan. Jadi kalau teman-teman ya masih pakai Stephen, hidupnya makin rumit, makin runyam, yang salah siapa? Gak usah nyalah-nyalahin, tapi langsung aja introspeksi, yuk belajar bareng lagi. Ya, sepertinya Missy Day tulis itu di buku I Know You deh. Ya, silahkan aja deh pesennya. Trilogi I Know You lagi jadi hampers loh. Lagi bisa jadi paket hadiah untuk teman-teman yang mungkin mau menyampaikan ucapan lebaran. Cantik deh.
Ya, boleh nanti dilihat di postingan Stephen Institute, I Know You Center, atau di postingan Missy Day ya. Oke, kalau enggak ya ikut workshopnya biar belajar lebih pas, lebih ngerti cara pakainya. Itu tadi soal pasangan. Ada juga yang jadi rumit ketika berprofesi, bekerja. Ketika belajar Stephen, itu ngeliat ya, kok aku nggak cocok ya? Pekerjaanku sekarang ternyata nggak cocok nih sama yang dibilang sama Stephen. Contoh, misal orang intuiting pekerjaannya di keuangan, kok nggak ada sih tertulis di situ? Katanya yang detail itu orang sensing, yang cocok di keuangan orang sensing. Waduh, berarti gue salah jurusan dong. Akhirnya galaunya berkepanjangan sampai akhirnya dia males kerja. Terus ketika dia nggak perform di pekerjaan, ya dia salahkan apanya? Stephen-nya. Lu sih bos, lu nggak ngertiin gue sih. Kan gue orang intuiting, harusnya gue jangan dikasih pekerjaan-pekerjaan kayak begini gitu. Aduh, ini parah nih yang udah kayak gini nih. Ya, sedih deh Missy deh kalau denger kayak begini ya. Terus nanti akhirnya si bosnya jadi sebel sama Stephen-nya. Apa sih Stephen? Jadiin alasan melulu sih. Kenapa pakai Stephen jadi lebih rumit gitu? Cara pakainya yang salah teman-teman. Ya, coba deh. Ya, kalau alhamdulillah sih Missy Day berusaha ya di rumah, di pekerjaan, di banyak tempat menggunakan Stephen dengan cara yang benar. Alhamdulillah kok rasanya urusan jadi cepet gampang gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang masih ribet dengan urusan pekerjaannya karena tadi belum ngerti cara pakai Stephen-nya, belajar lagi. Nah, ini kasus sekarang. Kalau orang intuiting sudah terlanjur berada di keuangan, terus harus ngapain? Lah, kalau dia suka mah biarin aja. Kalau dia ternyata bisa perform di situ, ya lanjutin. Justru bisa menemukan sistem-sistem baru, cara-cara baru, cara yang lebih mudah. Nah, itu gunakan kekuatan intuitingnya, kekuatan mencipta, kekuatan berkarya. Wah, ngitung kayak gini mah model lama nih, ini mah jadul. Sini gue cariin cara baru untuk akuntansi yang lebih pakai digital, pakai lebih modern. Kan keren kalau begitu. Ya dong, ya kan? Harusnya kan jadi lebih jadi Stephen-nya itu membantu teman-teman dalam urusan semuanya, mau pekerjaan, mau berpasangan, mau mengatur anak. Oh iya, ini dalam urusan anak juga gitu tuh. Ya. Kadang-kadang tuh setelah pakai Stephen tuh malah jadi lebih runyam gitu keluarganya. Misalnya kemarin waktu belum kenal Stephen, anakku nggak rewel banget deh. Kenapa sekarang jadi rewel ya? Dasar ya, emang dia naklukin gue nih. Kayaknya gue jadi nggak punya tenaga deh. Nah loh, ini gimana sih, masa cuma dinaklukkan anak tuh jadi nggak bertenaga? Ada yang salah, berarti aligning diri kita dalam kita mengoptimalisasi potensi diri ada yang salah. Aliran cintanya juga mungkin nggak nyambung. Jadi belajarnya jangan separoh-separoh, jangan cuma denger hoax. Sekarang emang ya alhamdulillah informasi Stephen bisa didapat di mana aja. Banyak banget terima kasih pada teman-teman cabang promotor yang sudah aktif banget menyampaikan ilmu Stephen. Tapi nih ya, buat teman-teman yang masih awam tentang Stephen, kalau mendapat flyer atau informasi yang sepotong-sepotong, jangan langsung disimpulkan. Tuh kan benar, tuh langsung kemudian itu dibesar-besarkan. Tuh lihat nih, denger nih kata Stephen gue begini gitu. Jangan gitu ya, jangan jadi membuat hidup Anda rumit. Atau kemudian dibuat rumit dengan cara seperti ini. Ih, lu ya pakai Stephen lo gak masuk surga lo. Stephen para promo kalau lu tahu ya, ada orang nih bener nih di salah satu video yang Missy Day mudah-mudahan nggak akan share terus deh, mudah-mudahan ada hidayah untuk orang yang menyampaikan ini. Ada yang bilang begini, seorang yang Missy Day nggak perlu bilang ya siapa, itu bilang gini, sekarang ya ada ilmu yang bicara tentang belahan otak dominan. Itu ilmu dukun, ramalan. Nanti kalau ada orang datang kepada Anda tuh, astagfirullahaladzim,
Ini bukan karena faktor dukun ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Miss dia tidak termasuk dalam menggibah ya Allah. Astagfirullah. Ini kejadian nyata ya teman-teman, dan Miss dia mau meluruskan. Ada yang menyampaikan begitu. Nanti kalau ada orang yang datang dan menyampaikan namanya Steven, Anda nanti dominasinya di sini, kecerdasannya begini, hati-hati itu dukun gitu bilangnya. Ya, mesti dia termasuk dukun dong, sedih banget nih, sedih deh jadinya. Terus harus gimana dong? Udah, kita doain aja, doain agar diberikan hidayah, bisa melihat dengan baik, dan mudah-mudahan kalau yang melihat postingan Miss Ida ini bisa disampaikan dengan silaturahim yang baik. Nih Miss Ida ini perwakilan dari Steven Institute gitu, menyampaikan kalau insya Allah bukan dukun kok gitu. Kami nggak pernah pakai dupa-dupa, ini ilmu. Dan ketika beliau bilang bahwa itu ilmunya berasal dari Jung, Carl Gustav Jung, orang yang sesat. Aduh, istighfar. Di psikologi juga dipakai, berarti seluruh orang psikologi sesat dong kalau kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Nah ini dia, kenapa tadi Miss Ida nyanyinya akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Nanti suatu hari mulut kita udah gak bisa bicara, udah gak bisa bersilat lidah menyampaikan yang benar atau yang salah. Maka sebaiknya di masa masih bisa saat ini betul-betul minta petunjuk sama Allah ya. Makanya Miss Ida seringkali berdoanya Robis ruh li sodari wa yasir li amri walum datan milisani ya qauli agar lisannya terjaga. Apa yang terucap dari Miss Ida ini mudah-mudahan adalah kebaikan, menghasilkan hidayah buat teman-teman gitu ya, agar nanti lisannya Miss Ida tidak harus bertanggung jawab pada hal-hal yang negatif gitu. Begitu juga dengan teman-teman promotor, trainer, solver, license, Steven ya. Mudah-mudahan kita terjaga nih dari menyampaikan hal-hal yang kurang pas, sehingga apa, tidak perlu terlalu banyak hal yang kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Justru lisan kita menghadirkan kebaikan, kebarokahan buat semuanya ya. Jadi insya Allah di sini Miss Ida bilang, Steven, kami bukan dukun, kami orang yang mencari ilmu, kami orang yang melakukan penelitian dan kemudian mencoba menyandarkan ilmu Steven pada Al-Quran, pada hadis ya, yang kemudian insya Allah sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan sebagai manusia. Tujuan Steven, Golden Rules kedua adalah apa? Tujuan Steven memudahkan hidup. Mudah-mudahan dengan teman-teman belajar Steven semakin mudah hidupnya, nggak semakin rumit ya. Steven digunakan untuk apa sih? Nih teman-teman, Steven itu analoginya seperti kompas. Kalau kita di tengah lautan nggak tahu arah, kan kita punya alat ya kan. Kalau Allah memberi tanda-tanda adalah pada ayat-ayat yang mengatakan lihatlah di langit ada tanda-tanda dari bintang, itu kan dikasih tahu cirinya. Terus emang kalau kita belajar dari tanda-tanda itu termasuk syirik? Terus gimana dong, apa yang dimaksud dengan ilmu gitu? Nah, lalu manusia menciptakan kompas. Lebih modern lagi, manusia menciptakan GPS. Ya kan, saat ini kita mau pergi kemana, mudah bagi kita untuk tinggal mengetik my destination, my starting pointnya di mana. Lalu kemudian tertulis di situ, tweet aja langsung. Anda akan sampai di tujuan selama 1 jam 15 menit. Akan ada beberapa titik kemacetan. Google akan mencarikan jalan tercepat. Terus kalau kita ngikutin itu, emang kita termasuk syirik? Apakah Google GPS itu dukun? Hayo, emang itu ramalan? Coba dipikir baik-baik deh. Steven itu analoginya mirip dengan GPS. Steven
memberikan pengetahuan berupa potensi positif dan negatif yang kalau digembleng insya Allah akan mempercepat kita mencapai tujuan. Tapi kalau nggak digembleng ya sudah, sama kayak kita nggak mau nurutin GPS-nya. Dosa nggak? Ya nggak dosa, cuma kita akan jadi punya kesulitan. Nyampainya mungkin lama, jalannya berliku, tersesat berkali-kali. Ya udah segitu aja pilihan sih. Gue mah nggak mau pakai GPS ramalan, udah gue mah tanya-tanya orang aja. Ya silahkan atuh, nggak apa-apa, sok aja. Sama, gue mah nggak mau pakai Stephen, gue takut iman gue tergerus, nanti gue syirik lagi. Nggak apa-apa, nggak pakai Stephen. Insya Allah kami dari orang-orang Stephen, mudah-mudahan pada nggak marah ya teman-teman promotor. Chill aja, woles aja kalau ketemu dengan orang yang aku mau belum pakai Stephen. Nggak apa-apa, tetap bersahabat, tetap bersaudara. Jangan sampai justru karena kita berStephen mereka tidak, lalu kita jadi punya kubu, lalu kita putus hubungan silaturahim, gak mau lebaran. Ya jangan kayak begitu, jadi sulit amat dengan Stephen. Biasa aja, gak mau pakai ya gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah, sudah mau pakai, ya alhamdulillah. Jangan berhenti belajarnya, terus pakai. Seperti GPS tadi. Terus GPS menggunakan ilmu apa sih? Kalau misalnya dikatakan Anda akan sampai 1 jam 15 menit, apakah pasti selalu begitu? Atau kan bisa terjadi perbedaan waktu untuk sampai di sana? Ya bisa, kan tergantung dengan kondisi di lapangan. Bisa di jalan tiba-tiba ada kecelakaan, membuat kita akhirnya terhambat lebih panjang, atau kemudian kita dialihkan perjalanannya. Tapi ini satu hal nih, bedanya kalau kita pakai GPS dan enggak, maka kalau kita pakai GPS peluang kita sampai insya Allah lebih cepat. Dan kita bisa membuat prediksi, kita bisa mengantisipasi. Oke, kalau aku dari sini ke Jogja butuh 7 jam, 8 jam. Oke, aku nanti di jam ketiga aku mau istirahat dulu, cari bekal dulu. Kan bisa jadi mengantisipasi. Sama dengan kalau pakai Stephen. Ya, ketika Miss Day membuat roadmap untuk anak-anak termasuk murid-murid juga, termasuk untuk diri sendiri. Oh, aku kira-kira mencapai di tujuan destinationnya itu kayaknya butuh sekian tahun, butuh sekian jam penggemblengan. Itu kalau aku rajin dan sehat terus. Kalau enggak, maka kemungkinan apa? Ya bisa jadi mundur. Maka persiapkan latihan fisiknya, persiapan bekalnya, ditambah zikirnya, ditambah jalur-jalur hidayahnya, kan begitu. Ya, tapi kalau kita nggak pernah tahu destination kita mau kemana, kita starting point kita di mana, kita nggak tahu potensi kita apa, ya wallahu alam, silahkan aja. Oke, begitu cara pakai Stephen-nya. Stephen insya Allah memudahkan hidup. Stephen bukan ramalan, tapi Stephen adalah ilmu peluang. Kalau mau pakai, insya Allah peluangnya terbuka untuk lebih mudah. Dan kalau mau cari buktinya, alhamdulillah silakan baca buku I Know You, Parenting, School, dan Couple. Sudah banyak yang terbantu dengan Stephen. Maka peluang buat mereka memperbaiki hubungan jadi lebih besar karena sama-sama belajar, gitu ya. Oke. Golden rules ketiga. Kedua adalah Stephen digunakan untuk memudahkan hidup, dan yang ketiga adalah apa? Beri label positif pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Kenapa sih kita mesti melabel? Bukannya apakah itu bentuk kesombongan? Bukannya itu sebuah riya? Bukankah itu sebuah terlalu kepedean? Enggak sih. Dasarannya cuma satu sih. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita melabel diri kita baik, kita berhusnuzon pada orang bahwa mereka itu baik, insya Allah Allah juga akan memberikan sesuai dengan apa yang kita persangkakan. Gitu aja. Jadi kalau udah mengenal Stephen, lalu kemudian teman-teman tahu nih, oh kalau aku thinking, aku dianugerahi oleh Allah kecerdasan berpikir, logis, analitis, maka insya Allah memudahkan bagiku untuk menangkap materi-materi yang memang pakai logika. Berarti aku dianggap orang pintar.
tulis tuh, aku seorang thinking, insya Allah pinter. Tuh, bikin tuh label-label positifnya. Lalu adil, analitis, objektif, nilai-nilai positifnya. Sehingga kemudian kalau Missy Desi dulu begitu ya, ada materi yang namanya cerdas tidak cerdas Stephen. Itu adanya di workshop Stephen level 2. Jadi teman-teman kalau mau serius belajar, tuntas kafah belajar Stephennya, ikutin terus kelasnya. Kemarin baru aja kelar, Missy Desi ngajar full 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan alhamdulillah menyenangkan banget ketika tahu bahwa teman-teman yang belajar bisa mendapatkan ilmu dan bisa mengubah dari mulai mindset sampai kemudian membuat roadmap untuk diri mereka sendiri. Nah, nanti di workshop Stephen level 2 itu disebut tuh cerdas tidak cerdas. Dulu Missy Desi menggembleng diri menggunakan tools itu. Jadi Missy Desi list nih, sebagai orang sensing kan sukanya menulis ulang ya. Ditulis ulang hal apa yang sebenarnya Allah kasih sebagai potensi terbaik aku. Oke. Lalu kemudian ditulis tuh, hey Clara, gue sensing introvert, alhamdulillah. Ini Ibu Jenderal ya, Ibu Jenderal, Ibu Doktor, Masya Allah. Hai, alhamdulillah. Nanti kita bicara ya, ini temen SMA-nya Missy Desi ini. Alhamdulillah sudah semakin banyak orang yang mengerti. Dulu Missy Desi sebagai sensing ya, kan masih sakit-sakitan, masih suka menunda-nunda pekerjaan. Pas baca tentang sensing gitu, justru orang sensing adalah orang yang paling berstamina untuk menyelesaikan pekerjaan. Tadi ditulis tuh, rajin, teliti, detail, eksekutor terbaik, stamina terhebat. Tulis tuh ke label-label positif. Terus diapain? Ditempel. Tujuannya agar apa? Agar nih mata nih, panca indera melihat terus. Lalu kemudian masuk ke kepala nih, sehingga kemudian menjadi sugesti positif terus. Terus ketika mau mulai redup, mau mulai nggak ada program, mau mulai males, pas ngelihat, astagfirullahaladzim, Allah ciptakan aku kan punya itu, kenapa nggak aku jadiin? Kenapa aku nggak jadiin nyata? Mulai bergerak lagi, semangat lagi, mulai melabel diri sebagai orang yang positif. Jadi alhasil alhamdulillah Allah akan beri lebih banyak. Setelah kita melabel diri sendiri, lalu kemudian label orang lain. Jangan gunakan yang aturan pertama, cuma melihat orang penuh kesalahan, menjadikan kelemahan mereka sebagai bahan bulian. Ini nih, mohon maaf ya, tolong banget, dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengar seruan saya ini, tolong berhenti dari menjadikan kelemahan mesin kecerdasan sebagai pembenaran atau bahan bully-bulian, bahan ledek-ledekan. Kalau kita melihat partner kita misalnya tipe apa yang belum Missy Desi bahas hari ini, tipe insting misalnya, ya dipartnerin sama dia lagi, gak bakal kelar nih pekerjaan gue. Itu kan kita melabel negatif sama dia. Ya, jadi gak kelar. Orang kita udah doanya begitu. Coba diganti nih cara berpikirnya dan cara kita melabel orang. Alhamdulillah aku dipartnerin sama insting. Yes, dia serba bisa. Aku nanti bisa tanya dan apa yang aku nggak bisa, dan dia bisa melengkapi apa yang aku nggak bisa. Kan gitu. Jadi cara kita memikirkan, cara kita melihat Stephen jadi berbeda. Dan insya Allah semuanya positif. Kalau udah positif terus, itu kan bentuk bersyukur. Maka Allah tambahkan nikmat, jadi tambah mudah hidupnya. Jadi jangan heran kalau teman-teman ngeliat orang-orang yang sudah betul-betul menggunakan Stephen dengan cara yang benar, kok hidupnya makin enak sih? Terus, enak ya hidup lu sekarang ya? Kenapa ya? Lu pakai apa sih? Lu pakai jampi-jampi apa sih gitu? Resepnya apa sih? Terus kalau kita bilang nih, enggak, gue cuma pakai Stephen aja kok. Masa sih gue juga pakai Stephen, kok hidup gue nggak gitu? Lu beruntung ya, lu beruntung loh gitu. Ini pembenaran lagi nih, banyak banget. Dan ini Missy Desi berkaca sih, dan yang tanya seperti itu dan yang komen kayak gitu udah banyak. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman lama gitu ya, yang mereka kemudian komentarnya gini, Missy Desi sekarang kok beda banget sama dulu ya gitu. Kok
ketika kemudian mereka masih curhat hal yang sama dengan hal yang mereka curhatkan zaman belasan tahun yang lalu, kan Miss Day melihatnya dengan cara yang berbeda sekarang, dengan lebih positif. Terus dia nanya, kok lu bisa sih Day positif melulu gitu? Lah emang kenapa harus negatif gitu? Miss Day sampai bingung gitu, kenapa harus negatif? Ah lu mah ya, emang lu beruntung lu, emang lu aja tuh, kalau kita mah nggak bisa gitu. Kan kalau Miss Day bilang ya alhamdulillah sejak belajar Stephen rasanya jadi gampang gitu, jadi positif aja cara mikirnya. Dan begitu udah positif kok rasanya Allah kasih banyak kemudahan gitu. Yuk aku ajarin yuk. Ini udah Miss Day sampai kasih kemudahan loh. Dan rata-rata mereka gimana? Ah enggak deh, itu mah Miss Day aja. Kita mah enggak, kayaknya mah kita mah udah ditakdirin begini-gini aja hidupnya. Ya udah, terserah aja. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah baper juga kalau kita udah ngajak orang kepada, ini mereka nanya, kita udah ngasih tahu, udah ngajakin, terus mereka nggak ikut, ya udah nggak usah baper kali, biarin aja. Kok bisa nggak baper? Ya kan karena di dalam Al-Quran Allah udah kasih hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kita mah ngapain? Nyampein kebenaran. Jadi kalau ada orang-orang yang mendengar kemudian mendengar omongan kita, lalu kemudian hidupnya nggak berubah, nggak ngikutin juga, ya udah biarin aja. Tugas kita apa? Doain lagi, nyampein lagi kebenaran. Jangan sampai kemudian, aku mah kayaknya gagal banget ya, udah ngasih tahu dia bolak-balik kok dia nggak mau ngikut ya gitu. Harus ngapain dong Miss Day? Ini banyak banget nih para promotor-promotor awal, promotor-promotor muda yang baru belajar, terus kemudian giroh banget ya, semangat banget gitu untuk nyampein kepada orang lain, keluarganya, terus kemudian ditolak gitu, terus tersakiti. Salahnya di mana ya? Kenapa ya kok mereka nggak ngikut ya? Kok nggak kayak Miss Day kalau Miss Day ngomong kok pada ikutan? Enggak juga, nggak ngerti aja. Banyak yang sudah Miss Day sampaikan, sudah mendengar langsung, juga banyak yang nggak ikut kok, nggak apa-apa. Dulu betul Miss Day juga baper, Miss Day perempuan golongan darah O, jadi masih ada baper-bapernya. Alhamdulillah, minta dong sama Allah untuk dikasih petunjuk, dikuatkan hatinya. Terus tahu tujuannya, tujuan kita menyampaikan adalah cuma untuk yaitu melakukan tugas dari Allah. Sampaikanlah walau satu ayat, sampaikanlah kebenaran, udah gitu aja. Masalah hasil terserah Allah aja. Kan hidayah mah milik Allah. Gitu, dan lalu kita mensyukuri hidayah yang ada pada kita, lalu terus lanjutkan, perbaiki, belajar terus. Miss Day mah ngajakin masuk kelas melulu, kan kelasnya mahal. Gimana ya jawabnya? Lebih mahal mana dengan kesalahan kalau kita nggak belajar? Ketika anak kita atau pasangan bermasalah, menyebabkan perceraian, menyebabkan pertengkaran, lalu ada sakit mental, terus harus memperbaiki, lebih mahal mana? Ya semua ada cost-nya, semua ada harga yang harus dibayar. Itu yang namanya investasi. Sama dengan kita menginvestasikan anak-anak kita, diri kita, belajar dari SD sampai kuliah, kan berbiaya juga. Ya kan, tujuannya agar paling tidak hidup kita menjadi lebih mudah. Paling tidak kita antisipasi jangan sampai ada kesalahan yang terlalu banyak, sehingga biaya kebodohannya di masa depan itu tidak banyak. Sama dengan orang yang kalau hari ini menjaga kesehatan, insya Allah bukan berarti nggak bakal sakit, bukan, tapi insya Allah terhindar dari penyakit yang lebih berat. Jadi nggak perlu bayar biaya pengobatan yang mahal gitu sih. Jadi kalau Miss Day solusinya memang selalu begitu. Suruh ngapain? Belajar. Karena apa? Karena Miss Day yang dilakukan itu. Belajar, lalu perbanyak ibadahnya. Dengan belajar Stephen sih alhamdulillah. Ya kalau mungkin teman-teman tanya ya, para alumni Stephen di Stephen yang Miss Day ajar gitu ya. Kadang-kadang itu kayak bukan workshop, tapi kayak pengajian. Apalagi kalau belajar dari Ayah Farid langsung, kayak pengajian. Oh ya, hari Kamis ada kajian dari Pak Jamil dan Pak Ayah Farid. Ya, dua-duanya beliau nih seringkali memberi kajian gitu, karena ilmu Stephen tuh penuh kajian. Jadi rasanya
Kalau ngomongin Steven kayak sama dengan kita ngaji, karena sedang membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Gitu deh. Jadi solusinya ruang belajarnya. Tugas Missy Day di Steven Institute menyediakan ruang belajar. Maka ada ruang belajar dari level 1 sampai nih ya, nih urutannya nih. Workshop level 1, workshop Steven level 1, 1 hari. Workshop Steven level 2, 3 hari. Kalau lulus bisa ikut ke tematik, ikut setiap satu tematik itu 1 hari. Tematik apa aja? Parenting, learning, teaching, couple, suri rumah, bisnis, leadership, HR. Banyak banget. Di sini sampai nggak hafal, banyak banget. Health. Mau cari tahu yang mana? 1 hari pilih setiap tema. Kalau sudah lulus 3 tema, bisa lanjut menjadi trainer di TFT Steven, license trainer. Cukup 2 hari. Oh, kurang ilmunya, mau lanjut menjadi solver, workshop Steven level 3, 28 hari. Dan sekarang sedang dipersiapkan workshop Steven level 4 menjadi konsultan perusahaan berbasis Steven, ya, selama belajarnya berapa? 3 bulan dengan Ayah Farid. Wow, kayak apa tuh ya Missy Day, semangat deh kayaknya. Kalau diizinkan sama Ayah Aji, Missy Day mau ikut jadi konsultan, belajar 3 bulan jadi santri ya, insya Allah deh. Nah kalau ternyata apa namanya, aduh belum bisa ikut workshop, just stay at home, we learn together ya, sama dapat ilmunya insya Allah, dapat hak-haknya, dapat workbooknya, dapat semuanya, dan kita kirim nanti ke rumah masing-masing sertifikatnya juga lewat online. Alhamdulillah ya, karena yang kemarin sudah level 2. Kalau Missy Day ngomong seperti ini, tolong segera grab it fast ya, karena kalau enggak Anda kehilangan waktu. Anda yang tadinya sudah harusnya ketika ikut batch ini sudah bisa memahami diri dan membantu orang, tapi karena ketinggalan batch maka harus ditunda ya kalau umurnya masih ada. Kalau enggak ada, mendingan buru-buru kalau untuk belajar ya. Nanti langsung pantengin terus di I Know You, di I Know You Send. Mudah-mudahan Allah gerakan teman-teman untuk mensubscribe dan memfollow itu semua, lalu di-share ke teman-teman yang lain. Udah pada tes Steven, alhamdulillah. Ikut belajar ya, langsung nanti bisa jadi promotor, bisa jadi bisnis juga buat teman-teman, bisa jadi profesi yang bermanfaat dunia akhirat insya Allah. Promotor itu cukup 4 hari belajarnya, lalu kemudian bisa beli ID-nya, bisa langsung melakukan pengetesan, bisa membantu banyak orang sekaligus menambah uang saku juga karena ada margin untuk jadikan bisnisnya. Terima kasih, thank you for watching, see you next time. Kasih tahu kepada yang lain, join together, dan I know you because I love you. Assalamualaikum.